Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Surya Pratama dari kelas IF21B. Video ini bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah data mining. Baik, yang pertama yaitu mengimpor pustaka, Pandas untuk analisis, NumPy untuk numerik, Seaborn untuk visualisasi, dan Matplotlib untuk visualisasi. Prepare data itu mengimpor data menggunakan, saya di sini menggunakan TSV. Lalu untuk selanjutnya menghitung IPS, kita lihat di sini. Ya, menghitung IPS, gabungkan IPS, hilangkan mahasiswa pindahan dan lain-lain sesuai dengan tugas. Yang pertama menghitung IPS, yaitu dengan nilai grade dikali nilai MK dibagi dengan total SKS. Lalu untuk selanjutnya menggunakan group by untuk menghitung IPS per NIM per semester. Lalu mengubahnya ke dalam pivot untuk IPS per semester dengan NIM sebagai indeks, kolomnya semester dan nilainya IPS. Pivot untuk memperlebar data agar analisis semakin mudah. Lalu mengganti nama kolom menjadi IPS semester. Sini call ngambil dari kolom semester. Untuk selanjutnya menggabungkan IPS per mahasiswa dengan dataset lulusan berdasarkan NIM. Menggunakan metode merge di sini. Untuk selanjutnya menghilangkan mahasiswa pindahan, yaitu data gabungan dengan status masuk sama dengan 0. Jadi di sini diidentifikasi bahwa mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang bernilai 1. Selanjutnya standarisasi format tanggal dan jenis kelamin untuk analisis. Di sini saya mengubah nilai jenis kelamin 0 dan 1 menjadi laki-laki dan perempuan, dan juga status pegawai bekerja menjadi 0 dan 1 menjadi bekerja dan juga tidak bekerja. Lalu membuat the time dan juga menambahkan kolom durasi studi. Lalu selanjutnya adalah menentukan apakah lulus tepat waktu atau tidak, yaitu dengan menggunakan where, yaitu di mana ketika durasi studi tahun kurang dari sama dengan 5, maka lulus tepat waktu, jika tidak maka tidak. Lalu langsung kita hasilkan output di sini. Kenapa saya menggunakan day tidak month? Karena untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya mengatur kolom urutan kolom sesuai tabel soal, di mana tabel soalnya adalah seperti ini. Nah, nama, IPS sampai semester 8, alamat. Nah, alamat karena tidak ada di dataset, jadi tidak saya buat. Lalu tanggal lahir, predikat, tahun lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, langsung saja. Lalu selanjutnya ada analisis. Di sini memperbaiki data noise. Data noise di sini ada predikat, yaitu dengan bernilai strip. Di sini saya ubah menjadi memuaskan, dan juga tahun lahir yang bernilai 0 saya ubah menjadi kosong atau none. Sini. Lalu selanjutnya mendeteksi outlier menggunakan UKR. Nah, di sini saya menggunakan beberapa diagram. Pertama ada box plot untuk melihat rata-rata. Sini ada rata-rata, sini kuartil 1 dan kuartil 3, dan juga ada median, itu garis tengah. Nah, di sini kita describe. Di sini saya ada 4.500 data kurang lebih dengan nilai rata-rata 1.500 hari dari 4.500 data. Dan juga ini standarnya ada di 253 standar nilai, standar datanya. Lalu data minimal yang nilai minimal yang dihasilkan yang ada pada dataset yaitu 712 hari, dan juga nilai maksimalnya ada 2.500 di sini.
kurang lebih 25% mahasiswa lulus di 1.400 hari, 75% mahasiswa lulus di 1.500 hari. Ini disebut dengan kuartil, kuartil 1 dan kuartil 3 atau batas atas dan bawah, batas bawah dan atas. Nah, di sini eh, saya akan mencari nilai UKR atau nilai jarak antara kuartil 1 dan kuartil 3 itu dengan mengurangi eh, kuartil 3 dengan kuartil 1 di mana 1.557 dikurangi dengan 1.448 yaitu 109 sebagai nilainya atau sebagai jarak jangka panjang datanya. Lalu di sini saya akan membuat ambang batas, batas bawah dan juga batas atas dengan formulanya yaitu Q1 kurang 1,5 dikali IQR dan Q3 tambah 1,5 dikali IQR untuk menentukan batas apa, outliers pada data. Nah, di sini penentuan batas outlier data pada data batas bawah yaitu durasi studi kurang dari batas bawah dan durasi studi lebih dari batas atas, di mana data outliers adalah pada formula di atas. Yaitu selanjutnya menganalisis missing values dan penanganannya. Yang pertama, tentu saja kita harus mencari tahu apakah ada nilai none atau not available number atau nilai kosong dalam dataset kita menggunakan metode ISNA. Kita cari ternyata ada banyak ya. Nah, untuk selanjutnya adalah penanganan data hilang. Yaitu ada banyak cara, salah satunya dengan Dropna untuk menghapus data yang hilang, untuk menghapus setiap ya, untuk menghapus dari baris pada setiap data yang hilang. Lalu saya tampilkan lagi menggunakan metode ISNA apakah masih ada data yang hilang. Sini sudah tidak ada. Lalu selanjutnya kita tampilkan lagi. Nah, selanjutnya ada reduction. Ini reduction saya mencari data duplikat. Apakah ada data duplikat berdasarkan NIM? Setelah dicek ternyata tidak ada data duplikat. Lalu saya lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu analisis berdasarkan pola atau tren menggunakan heat map. Di sini apakah ada korelasi positif atau negatif antara IPS dari semester 1 sampai semester 8 terhadap lulus tepat waktu. Baik, hasilnya adalah di sini menentukan bahwa adanya korelasi positif pada IPS terhadap lulus tepat waktu, di mana itu menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPS mahasiswa berkorelasi positif dengan semakin cepat mahasiswa lulus atau lulus tepat waktu, di mana nilai terbesar ada pada semester 4 dan juga korelasi, mari kita lihat untuk korelasi per jarak per semesternya untuk semester 2, semester 3 semakin tinggi, eh, semakin naik semesternya maka nilainya akan semakin menurun. Itu menunjukkan bahwa kesulitan eh, mata kuliah setiap semester selalu bertambah. Lalu untuk selanjutnya, identifikasi pola pada durasi studi dan juga lulus tepat waktu. Kita lihat pada diagram pada heat map, durasi studi dan tepat waktu memiliki korelasi yang negatif. Jadi durasi studi ini mengartikan bahwa lama waktu kuliah kita. Jadi semakin kita lama kuliah di sini, semakin negatif korelasinya dengan lulus tepat waktu. Jadi semakin lama kuliah, semakin lama juga lulusnya gitu. Kesimpulannya. Lalu untuk selanjutnya ada korelasi lagi antara lama masa kuliah atau durasi studi dengan IPS.
Nah, di sini eh, korelasi antara IPS dengan durasi studi berni apa menghasilkan korelasi yang negatif. Yang di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa semakin apa tinggi nilai IPS berkorelasi negatif dengan lama waktu kuliah gitu. Maksudnya jika tadi semakin tinggi IPS semakin cepat lulus, berarti eh, dengan korelasi durasi studi maka akan menghasilkan korelasi yang negatif karena itu adalah eh, lawannya apa atau keterbalikan dari lulus tepat waktu. Lalu untuk selanjutnya ada apa? Perbandingan berdasarkan pegawai dan jenis kelamin. Di sini setelah saya lihat tidak ada apa? Tidak ada perbedaan yang cenderung atau yang signifikan mau jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Jadi tidak begitu berpengaruh dan juga dapat kita simpulkan bahwa hal yang paling berpengaruh terhadap lulus tepat waktu di sini adalah apa durasi studi karena emang sudah sewajarnya begitu semakin cepat kuliah ya semakin cepat lulus makin dikit durasinya. Nah di sini ya, yaitu semakin tinggi nilai IPS korelasi positifnya dengan tepat waktu semakin naik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.